Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwwata illa billah. Salawat serta salam selalu kita curahkan kepada pemimpin kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan selalu kita nantikan syafaatnya di yaumil kiamat nanti. Amin 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 ya rabbal alamin. Nah, alhamdulillah dengan kebulatan kasus ini membuat saya pusing karena harus mencari tahu sampai kasus ini memang terang benderang, sampai memang harus deal long sampai kasus ini sampai selesai, kita kawal sampai selesai ya Pak Eko ya, sampai selesai. Jangan sampai terus kasus ini belum tuntas kita sudah berhenti. Jangan sampai, kalau bisa kasus ini sampai selesai baru kita juga berhenti mengeksplor dan mencari tahu titik terangnya. Karena tugas kami sampai benar kasus ini sampai selesai. Kemarin saya males ini, tapi ada support dukungan dari saudara-saudara kami yang sudah komen, kita baca satu persatu, tapi mohon maaf belum bisa membaca komentar satu persatu karena saking banyaknya ya. Dan kita juga mencari berita tentang kembulatan kasus ini. Ya, alhamdulillah nanti semoga dikasih titik terangnya. Dan terima kasih untuk saudaraku semuanya yang sudah subscribe, like, maupun komen, maupun nonton videonya. Semoga selalu diberikan kesehatan jasmani maupun rezeki barokah, melimpah ruah, uangnya banyak berkah. Amin. Dan jangan lupa sedekah anak yatim bagi saudaraku yang mau menitipkan hartanya untuk sedekah anak yatim lewat kami, silakan menghubungi admin. Karena kita ada sedekah anak yatim setiap bulan, ada sekitar 20 sampai 30 tergantung uang yang masuk kita sedekahkan. Untuk konten pada malam hari ini kita akan mencoba menghadirkan orang tua Saka dan Saka yang kemarin orang tuanya bunder. Nah, ini suatu yang sangat menjadi titik terang bagi kami sebagai mencari tahu sisi gaib itu titik terang bagi kami dan para pihak berwajib untuk mencari tahu lebih dalam lagi. Orang tuanya mengatakan bahwasanya Mas SK ini, inisial SK, ini berada di rumah Pak RT sampai jam 10 setelah itu keluar. Nah, ini jadi, dan orang ini ada yang sampai aduh gini, ibunya sudah ini, wah jangan sampai salah bicara ini. Ini sudah menjadi titik terang bagi kami. Dan SK-nya waktu ditanya di acara TV ini sudah mulai ketakutan dan endingnya bicaranya males. Ini suatu titik terang bagi kami yang kedua. Jadi mohon bantuannya selalu, mohon bantuannya doa agar kita bisa membantu pihak berwajib untuk menyelesaikan kasus ini. Sudah siap Pak Eko? Siap. Kita akan hadirkan orang tuanya dulu yang blunder ini. Dan yang peci yang kemarin viral itulah ya, yang peci putih ini, peci hitam ini, yang peci hitam, baju putih, sama si SK. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong dibersihkan ruang mediator Allah sallallahu alaihi wasallam. Semua pusingnya, penang-penangnya hilang Allah. Penyakitnya jasmani rohaninya semua hilang Allah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malaikat yang sang Yono tolong dihadirkan jin korin Saka yang terlibat dalam kasus binasa Cirebon ataupun yang mengenal motor itu, dan jin korin bapak ini dengan jin dan sang Yono dihadirkan semuanya. Allah biar sallallahu alaihi wasallam. Allah masuk. Jin sang Yono inisial SK dulu yang bangkit Allah, penyusup yang hancur ya semuanya, protek Allah. Malam. Gimana kabarnya? Bilang baik ya nggak baik. Bilang baik nggak baik berarti capek ya?
kesana kesini diinterogasi oleh publik? Capek ya, bingung ya, pusing. Saya ingin bertanya ulang, tapi lanjut saya sudah disembuh Allah SWT, pusingnya hilang, semua teman-temannya hilang, semua sakit-sakitnya hilang Allah. Kalau berbohong dengan Jin Sang Hyang, semua yang dalam, semua jika ada kata-kata dusta bohong, otomatis tubuhnya kesakitan seperti tusuk-tusuk yang ada di neraka jahanam Allah. Apalagi ini. Nah, itu hanya proteknya saja. Jadi saya mau tanya, saya melihat di sosial media ada foto kamu dan foto geng motor yang dalam kasus Vina Cirebon. Apakah itu benar? Ditanyakan itu lagi, itu lagi. Benar apa tidak? Ya, Nah, apakah kamu ikut terlibat di dalam kejadian itu? ya sebenarnya terlibat ikut. Terlibat? Iya. Nah, apa yang kamu lakukan dalam keterlibatan itu? Ya saya cuma ikut-ikut. Ikut-ikut apa? Ya ikut-ikut. Gitu. Itu apa? Ya mukul juga. Jam mukul juga, ditendang juga. Tapi kamu bersaksi di media sosial maupun di kepolisian kamu tidak ikut. Ya kan karena saya bebas. Oh, jadi kamu Ya untuk supaya tidak masuk lagi. dulu di waktu kepolisian kamu mengatakan kamu tidak bersalah dan kamu katanya dipaksa agar mengaku. Kenapa kamu tidak mengaku dari awal? Ya saya kan juga pengen bebas. Kamu juga ingin bebas. Iya. Hanya sedikit yang tahu. Maksudnya? Kejadian yang sebenarnya kan. Maksudnya gimana? Ya kan hanya beberapa yang tahu. Hanya beberapa yang tahu. Semua teman-teman tahu. Oh, Karena waktu itu kan gelap. ya gelap juga. Terus agak mabuk juga. Jadi semua yang jadi tersangka itu tidak semuanya tahu bahwasanya kamu ikut. Ya. Ya? Makanya kan saya bisa mengelak. Kalau nggak gitu saya nggak dibebaskan, nggak dapat remisi. Jadi semua yang bersaksi katanya ada yang kamu tidak ikut, ada yang kamu ikut. Itu sebenarnya itu bagaimana? Ya sebenarnya ikut. Sebenarnya ikut. Tapi kenapa kamu selalu berkata kamu tidak ikut? Ya karena minim saksi tadi. Oh, minim saksi. Banyak yang sudah teler mabuk. Nah, itu kan kesempatan saya. Pada waktu itu kamu mabuk enggak? Ya nggak mabuk berat. Enggak mabuk berat. Enggak. Ya memang ikut minum. Nah, ini di dalam ini ada yang saya hadirkan itu entah ke keluarga atau siapa. Nah, itu katanya kamu di rumah sampai jam 10. Nah, setelah itu kamu keluar. Apakah itu benar? Ya saya keluar. Di rumah kan cuma sebentar, habis itu keluar sampai pagi. Ya pamitnya main gitu aja. Kamu berarti ikut esek-esek itu? Ikut menikmati tubuhnya almarhumah? Cuma bentar. Cuma bentar? Kenapa kok cuma bentar? Gantian. Oh, itu kamu dipaksa bergantian? Dipaksa, ayo sudah waktunya ganti. Apa memang keluar cepat? Ya karena banyak yang antri gantian. Belum sempat keluar. Gitu. Jadi kamu
tidak ikut. Nah, tidak ikut sampai lama gitu. Ya, Nah, terus yang membunuh itu siapa? yang membunuh kan semua ikut. Kamu ikut tidak membunuhnya? Ya tapi kan belum keadaan sampai meninggal. Saya tanya, kamu ikut gak membunuh? Ya ikut. Hah? Ikut. Kamu bagian apa waktu membunuh itu? Memukul pakai apa atau pakai tangan kosong atau apa? Ya saya pakai tangan kosong. Yang kamu bunuh tuh si laki-laki atau si perempuan? Si laki-laki. Kalau si perempuan, kamu ikut kita enggak? Kalau perempuan kan saya ikut itu aja. Ikut itu aja. Lu menikmati aja. Ya. Jadi saya tahan dulu ya. Kenapa kok saya tahan dulu? Biar kita tanya dulu yang di dalam, yang saya hadirkan tadi, yang di dalam dengan Cikirung masuk bangkit Allah. Iya. Keluarga inisial SK, kenapa kamu menutup-nutupi bahwasanya si SK ini tidak bersalah? Ya namanya keluarga ya. Gimana supaya jangan sampai terlibat. Jangan sampai masuk penjara. Masuk penjara lagi? Ya sudah bebas masa dimasukkan lagi. Oh itu. Nah kemarin sempat blunder itu, kamu dicaci maki enggak sama keluarga kamu? Ya, sempat diomelin juga. Terus? Ya keceplosan kok. Setelah itu bagaimana? Diomelin semalaman. Apakah sampai sekarang masih berlanjut? Ya sering sering diungkit-ungkit. Sering diungkit-ungkit. Apakah si SK itu juga ikut memarahi kamu? Ya sama. Pengacaranya juga? Apakah juga ikut? Apalagi pengacaranya cerewet. Cerewet. Ya. Jadi kamu lebih memilih untuk membongkar itu jadinya. Ya gimana mau? Susah sih. Enggak. Kalau berbohong Susah. iya. Oh, jadi apakah sampai dari kecil diajarkan kejujuran kok sehingga sekarang ini berbohong? Itu sulit. Namanya orang tua kan mencontohkan, Iya. jangan berbohong. Nah, saya disuruh berbohong ya sulit. Oh, Ya gitu. keceplosan. Ceplosan ya. Susah. Nah, kalau sudah seperti ini, apakah kira-kira kamu rela enggak si SK ini masuk penjara lagi? Ya sebenarnya nggak rela. Terus? Nggak tahu juga kalau nanti sampai diseret ke penjara lagi ya mau gimana lagi. Kamu keceplosan. Apakah kamu tahu bahwasanya SK ini ikut terlibat? Terlibat enggaknya saya nggak tahu, cuman ya pamitnya main, tapi pulangnya sampai pagi. Oh gitu. Iya. Apakah SK ini setelah itu cerita? Nggak pernah cerita. Cuma ceritanya main sama teman-teman gitu aja. Enggak, setelah kejadian itu apakah SK itu cerita bahwasanya melakukan seperti itu? Nggak cerita. Cuman pas waktu pulang itu bau mulutnya itu kayak habis minum. Nah dulu waktu SK ini sampai pengadilan, sampai polisi pengadilan, apakah kamu sebagai sampean sebagai keluarga itu juga ikut membantu agar Saka ini terbebas dan rela berbohong? Ya itu sulitnya kalau berbohong. Sebenarnya sih gak tega kalau masuk penjara. Sedikit-sedikit berbohong. Nah nanti kalau ketahuan bisa-bisa saya keseret juga. Apakah kalian berbohong ini sudah direncanakan satu keluarga? Ya direncanakan, semuanya dibahas dulu.
Oh, Tapi kan yang namanya berbohong itu gimana ya? berarti Saka mengadu kepada keluarga, Ya sempat mengadu juga. tapi keluarga ikut merencanakan bahwasanya itu tidak terjadi. Ya agar itu tadi bisa terlepas dari Oh, agar bebas. penjara. Oh, seperti itu. Tapi ya itu tadi harus berbohong. Nah, terima kasih atas kesaksiannya dan Sinsong Jangan SK-nya bangkit Allah. Oh, Aduh, aduh, siapa tadi yang bilang? yaitu Bapak ini. Tuh, kenapa bapak bilang? Nah, ini. Aduh, awas aja nanti kalau di rumah mau melin bisa-bisa. Nah, kemarin saya hadirkan. Tambah pusing. Kemarin kamu tak hadirkan lewat mediator Pak Yunus. Kenapa kamu tidak mengaku? Kenapa? Ini kita kembali lagi ke SK-nya ya. Itu tadi bapaknya yang di video kemarin yang bundar, sekarang SK-nya. Kenapa kamu kemarin tidak mengakui semua perbuatanmu? Ya saya takut masuk lagi. Kemarin kan saya ingin membantu sebenarnya untuk mengklarifikasi bahwasanya kamu tidak bersalah. Tapi saya cek lagi, oh kok ini ada kebohongan ya gitu. Makanya tadi Makanya saya udah gak tahan kalau masuk penjara lagi. makanya kemarin kan di tempat padepokan ya, kayak kita sekarang di rumah, jadi proteknya lebih kuat lagi kalau di rumah. Jadi kamu untuk bohong, sekali bohong, hancurkan sekarang. Duh, Pecahkan kepalamu. Jadi coba kita ulangi lagi pertanyaannya. Jadi kamu kenal enggak dengan semua geng motor itu? Korban maupun si Linda? kenal semua. Kenal semua. Teman satu tongkrongan. Oh, teman satu tongkrongan semua ya? Teman minum juga. Ini saya kunci aja ini. Terus si Linda juga ikut minum. Seperti itu. Nah, kalau yang ditangkap itu, kamu kenal enggak? Yang Peggy Setiawan yang ditangkap itu. Saya hanya tahu, tapi Allah. gak kenal dekat. Itu yang asli atau yang bukan? Bukan. Itu hanya mirip. Hanya mirip. Apakah di sana itu banyak yang mirip dengan Peggy Perong itu? Ya gak banyak. Hanya beberapa, cuman yang lebih mirip itu kan. Yang ditangkap itu tadi. Kalau yang asli itu di mana? Kamu tahu enggak? Kalau yang asli saya nggak tahu. Kalau yang asli itu orang tuanya punya banyak uang atau tidak? Kalau yang asli, Ya, ya orangnya berduit. orang yang berduit. Ya, Berarti kamu minum-minum itu yang ngasih si Peong itu. ya saya traktir kan dia. Oh, makanya dia jadikan kepala geng. Ya, makanya dia kan banyak uang. Jadi seperti itu. Berarti kamu ikut terlibat ya? Ya, Dan yang ditangkap itu bukan yang asli. bukan yang asli. Bukan seperti itu aja. Itu hanya mirip. Hanya mirip. Dilihat dari penampilan saja, nggak seperti orang yang berduit kok. Nah, dengan kemunculan Linda, apakah ini membuatmu takut? Bukan takut lagi, ya agak ketar-ketir juga. Kenapa? Ya kan karena Linda saat itu ada di situ. Oh, jadi
bisa-bisa rahasiamu terbongkar dong. Nah ya ini masalahnya. Kalau sampai dia teringat wajah saya, ya sudah wis, bisa masuk lagi saya. Setelah kejadian itu, sebelum almarhum atau almarhum meninggalkan napas terakhirnya, apa kamu sudah lari duluan atau masih di tempat itu? Yang si laki-lakinya meninggal, Ya. tapi kalau yang perempuannya kan belum meninggal, tinggal lari dulu. Pulang atau kemana? Nggak pulang, Nggak pulang. Kemana? base camp lagi. Base camp lagi. Kamu pulangnya? Di situ. Pulang pagi saya. Pulang pagi. Ini baru titik terang ya saudaraku semuanya. Jadi apa yang setelah kamu kembali ke base camp, apakah teman-temanmu semuanya itu kembali ke base camp juga? Nggak semuanya. Nggak semuanya. Beberapa yang lainnya tak kemana. Tanya ada yang pulang, ada yang cari makan, nggak tahu. Yang pulang ke base camp ini, apakah mereka tahu bahwasanya kamu ikut-ikutan tadi? Ya kan sudah banyak yang teler, banyak yang mabuk. Jadi sudah nggak ingat? Nggak ingat sepenuhnya. Nggak ingat sepenuhnya. Yang saya, kamu waktu itu di acara TV, kamu menyewa pengacara. Kenapa kok pengacara kamu itu marah saat ditanya? Kan pertanyaannya kan baik-baik gitu. Dan kamu juga jawabannya itu seperti keras gitu loh. Kenapa itu? Ya, gimana ya jelasinnya? Saya nggak bisa santai sih. Oh, nggak bisa santai. Memang kamu orangnya keras, pribadi yang benar. Dibilang keras ya keras. Apalagi waktu itu kan banyak yang hadir di situ. Iya. Kalau saya jujur, jelas. Apalagi masuk TV, Iya. masuk media, udah pasti langsung dimasukkan lagi. Oh, udah lagi. Pastilah di situ lagi itu. Saya berusaha agar seperti terlihat orang yang marah, seperti orang yang membela dirinya. Jawaban kamu yang terakhir males. Itu kenapa? Ya pertanyaannya ya, saya takut nanti keceplosan. Oh, apakah pertanyaan itu menyudutkanmu? Ya, menyudutkan juga. Makanya saya terlintas lebih baik bilang malas gitu aja. Lebih baik mengaku tidak bersalah daripada nanti masuk lagi gitu maksudnya. Ya kan karena masuk media itu yang berbahaya. Oh. Ya untuk pengacara saya bisa ngomong, bisa ibaratnya acting gitu. Jadi apakah pengacara kamu itu tahu kejadian sebenarnya bahwasanya kamu ikut bersalah? Ya makanya saya ceritakan dulu. Ya. Jadi bisa membolak-balikan kata. Oh gitu. Jadi kalau nggak tahu kejadiannya ya nggak mungkin bisa membolak-balikan. Jadi pengacaramu itu tahu semuanya dong tentang rahasia kamu? Ya tahu. Kalau nggak tahu kan ya nggak mungkin. Oh, sampai segitunya. Bicara, bisa menjawab pertanyaan yang menyudutkan saya. Ya sudahlah, terima kasih. Sudah berapa menit Mas ini? 24. Oh, 24. Berarti memang kamu bersalah. Nah, kira-kira dengan adanya kamu diseret ke sana sini ya itu, apakah jawabanmu itu masih tetap sama seperti itu?
Ya kalau bisa menghindar ya menghindar, tidak sesuai dengan kejadian. Tadi Kalau kalau nggak bisa menghindar ya gimana? Oh, aduh, seperti ini keadaannya. oh, Ini kalau saya nggak, kalau berbohong ya hancur kepala saya. kalau rumahmu dengan tempat kejadian perkara itu jauh apa tidak? Nggak seberapa jauh, Nggak seberapa jauh, kira-kira jalan kaki berapa menit itu? paling nggak sampai 5 menit. Oh, berarti deket ya. Dekat. Nah, kamu dapat info dari mana? Ada minuman dan juga ada rencana perbuatan keji. Kalau rencana seperti itu saya nggak tahu. Yang saya tahu diajak minum itu aja. Oh, Terus diajak keliling-keliling ya ikut aja. Ternyata betul. kejadian seperti itu ya ikut aja. Satu geng. Oh, Apalagi ya mencicipi juga. gitu. Jadi kamu juga ikut mencicipi juga. Bentar, Bentar apa lama? bentar. Katanya nggak keluar-keluar. Diseret, ayo cepat buruan. Oh, Nah iya itu tadi gantian. gantian. Apakah waktu kamu melakukan itu Vina masih almarhum masih sadar? Masih Kondisinya bagaimana waktu itu? ya kondisinya ya masih sadar. Nangis enggak dia? Ya namanya digilir ya nangis lah. Apakah sampai teriak-teriak gitu? Ya meskipun teriak kan nggak ada yang dengar. Waktu itu mulutnya dibekap atau tidak? Tangannya dipakai tali atau tidak? Ya dekap mulutnya saja. Tangannya dipegangi teman-teman. Oh, jadi semua teman-temanmu menyaksikan untuk kejadian itu, pergiliran itu. Ya Ya, ada yang membekap mulutnya enggak agar enggak teriak? ada Dikasih sumpelan atau hanya bekapan pakai tangan? pakai bekapan. Oh, pakai barang apa? Ya pakai tangan. Pakai tangan. Apakah disumpel pakai baju? Apa pakai Sedikit. kain? Ya pakai kain, dibantu pakai kain. Karena saking teriak agak keras makanya dibantu pakai kain. Bajunya Bajunya sendiri. ya Posisi itu apakah ditelanjangi bulat atau tidak? Hah? tidak sampai ditanyain bulat. Oh, tidak sampai bulat. Tidak. Berarti dipaksa ya itu ya. Apakah sebelum kejadian itu dipukuli duluan? Ya disiksa dulu Oh, disiksa dulu. agar gak melawan. Biar nggak melawan ya. Sudahlah. Oh, jadi sudah sampai dia lemes gitu ya. Ya habis lemes itu digilir. Yang membunuh bareng-bareng. Ya kan bareng-bareng. Kan ditinggal itu waktu itu dia masih sadar. Belum sampai meninggal. Karena berhubung waktunya sudah malam ya, interogasinya itu sudah lengkap semua. Oh, Kembalikan jasadnya. Berhubung, mohon maaf saudaraku semuanya, berhubung interogasinya itu sudah lengkap dan jelas semua, gamblang lah. Dan kita nggak mau menceritakan bertanya sampai sedetail kejadian perkara. wah. Karena tuh nanti etika ya, kasihan keluarga korban. Biar sampai seperti itu aja. Nah, yang penting sudah jelas, lengkap, terbuka, gamblang. Ya kita berterima kasih pada Allah Subhanahu Wa Taala karena barokahnya, hidayahnya, kita semuanya bisa melihat sampai titik terangnya. Kita mencari sampai titik terangnya itu kalau tidak dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala nggak mungkin.
Nah, cukup sekian akhir dari kami. Akhirus salam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.